ada amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Sya'ban. Saya kira Ibu dan Bapak sekali lagi sudah sering menyimak, mendengar, memahaminya. Ada salawat harian, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sajaratin wa mawdi' risalah mukhtalafil malaikah yang biasa dibaca. Misalnya setiap selesai sholat duhur biasanya, tapi kapanpun tentu bisa dibaca. Nah, dan ada yang khusus di bulan Sya'ban ini yang oleh para arif, para urafa, para sufi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilewatkan, yaitu munajat Sya'baniyah. Munajat di bulan Sya'ban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Wasbir nafsaka, dan bersabarlah. Ini pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, bergabunglah dalam kesabaran. Wasbir nafsaka. Nah, ini sekali lagi pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada baginda Nabi agar bersabar itu. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau. Itu ma'alladzina, bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal 'ashiyyi, pada waktu pagi dan pada waktu petang, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yuriduna wajhah. Dan tentu perintah Allah taala pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan untuk kita semua. Jadi kita itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung, tetapi misdaknya pada baginda Nabi. Mengapa sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak ada yang mengamalkan perintah Allah Ta'ala teramat sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misdaknya pada kita wasbiru, maka setiap saat kita tidak bersabar, setiap saat kita tidak menggabungkan diri kita bersama mereka yang berdoa di waktu pagi dan petang, kita dihitung dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini makna rahmatan lil alaminnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi perisai yang melindungi kita semua dari azab Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan perintah Tuhan. Jadi wasbir nafsaka, dan bersabarlah dirimu ya Rasulullah SAW bersama mereka yang berdoa pada Tuhan di waktu pagi dan petang, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, berharap ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ini baginda Nabi, Allah taala perintahkan untuk bergabung bersama mereka yang berdoa di waktu pagi dan petang. Padahal baginda Nabi lah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang seluruh makhluk itu merindukan dan mencintai, ingin digabungkan bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya Al-Quran ini yang sependek pemahaman saya. Al-Quran memerintahkan kita untuk bergabung dengan mereka yang selama ini, karena kata yad'una itu fi'il mudhari' merujuk kepada keberlangsungan. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk bergabung dengan orang-orang soleh. Tapi orang-orang soleh itu bukan hanya orang-orang soleh yang sezaman dengan kita, melainkan dengan orang-orang soleh sepanjang sejarah. Caranya dengan mengamalkan apa yang diamalkan orang-orang soleh. Insya Allah sholat diamalkan oleh orang, pasti diamalkan oleh orang soleh itu. Jadi ketika kita sholat, kita menggabungkan diri kita.
Ketika kita puasa, kita menggabungkan diri kita. Tapi Al-Quran ini mengatakan, yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Dalam tafsir yang disebutkan sebagai doa dan munajat. Jadi ada doa-doa, wiridan-wiridan, zikir yang dibaca oleh orang-orang soleh sepanjang sejarah. Nah, itu dipersatukan oleh bacaan doa-doa yang sama, yang mengikat kita. Amalan yang sama yang diajarkan oleh para guru sepanjang sejarah bagi mereka doa-doa kita. Ketika para guru itu membukakan bagi kita, perkenalkan pada kita khazanah doa kumail, bisa Allah yarhamah ya Anda menjadi penerjemah doa kumail yang pertama, penerjemah Saifah Sajadiyah yang pertama. Itu beliau bukan hanya memberikan kepada kita makna doa itu, tapi juga menggabungkan kita ketika memperkenalkan doa-doa itu, menggabungkan kita dengan samudra para pembaca doa kumail sepanjang sejarah, dan kafilah cinta para pembaca doa tawasul sepanjang sejarah. Kita dibukakan pintu itu untuk bergabung dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Nah, dan di antara doa yang dibaca oleh para wali, bahkan dalam riwayat Masa Ahlul Bait alaihi wasallam, doa ini dibaca para imam Ahlul Bait alaihi wasallam itu ada doa-doa khusus, doa-doa khas, sehingga ketika dikumpulkan dia menjadi, misalnya Imam Sajjad alaihi wasallam As-Saifah As-Sajadiyah, Imam Ja'far punya alaihi wasallam Saifah Shadiqiyah. Setiap imam dari keluarga Nabi, Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi ada Saifah Fatimiyah, yaitu doa-doa yang khusus mereka baca, para imam baca dan ajarkan pada kita semua. Alaihi mafdhul tahiyat wa taslim. Tetapi ada doa yang dibaca. Jadi setiap doa para imam tentu doa khusus. Tetapi ada doa yang dibaca sejak Imam Ali alaihissalam sampai Imam Zaman Jalal Talaqal Syarif, dan dianjurkan dibaca oleh para imam itu kepada kita semua, yaitu munajat Sya'baniyah, doa munajat di bulan Sya'ban, munajat Sya'baniyah yang isinya bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala, bagi para wali itu penuh dengan ajaran-ajaran irfani, dengan ajaran-ajaran bahasa kita sufi. Jadi mengajarkan kepada kita kebergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mengatakan tahapan-tahapan perjalanan rohaniah itu kita pelajari dari munajat Sya'ban. Imam Khomeini Qaddasallahu nafsu zakiyah sangat menekankan agar para santri itu mempelajari munajat Sya'baniyah. Nah, karena di munajat itu seakan-akan dihidangkan jamuan bagi para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khusus dibaca di bulan Sya'ban. Ali alaihissalam membacanya, dan para imam juga dalam riwayat yang sangat kuat. Di antara munajat yang dibaca bersama oleh para imam itu adalah munajat Sya'baniyah. Kita menggabungkan diri kita ketika membaca munajat Sya'baniyah ini bersama para pembaca munajat Sya'baniyah sepanjang masa.